prepare saudara. Persiapan tuh di awal. Segala sesuatu dilakukan dengan perfect saudara. Nggak boleh main-main lagi sama hari ini saudara. Sebuah restoran Bapak Ibu buka jam berapa pagi-pagi? 10. Terus 10:05 para customer langganan datang saudara. Karena mereka percaya jam 10 tank buka. Jam 10 tank mereka bisa order. Betul ya? Sampailah mereka di warung Bucan, warung soto, mau promosi itu. Di tempat katanya saudara. Saya belum nyobain tapi saya pengen ke sana. Belum ke sana Pak. Kok baru lihat foto Pak? Jam 10 warung soto Bucan buka. Tiba-tiba saya, Pastor Sandy, Daniel ke sana. Saya pesan soto daging Boyolali, saya pesan sayur-sayuran enak-enak sudah, saya pesan botok ya. Terus Bucan bilang, Pak maaf Pak, sotonya belum jadi. Pak maaf Pak, botoknya belum jadi. Pak maaf Pak, aduh saya baru bangun tidur Pak, telat Pak, bawa kesiangan. Kira-kira pelanggannya mau nunggu nggak? Nggak mau nunggu. Kenapa? Kalau untuk makan yang sama mungkin sama enaknya atau lebih murah di warung sebelah ada. Yang rugi siapa? Yang rugi yang pemilik warung. Saudara dipercayakan melayani ibadah gereja. Prepare jam 5 mulai. Jangan nunggu jemaat. Karena jemaat suka-sukanya dia. Tapi kata Tuhan jam 5 jam 5. Jam berapa Bapak Ibu datang ke gereja? Maksimal 4:30. Ngapain? Pasang AC, ya, siapin sound system. Habis ngapain? Doa sama-sama, siapin hati. Terus Bapak Ibu datang ke gereja ini jam 5:15. Masih cek A B C O A. Cek sound. Terus Bapak Ibu yang di sini dengan hati yang sukacita dengar kayak gitu, terganggu nggak? Berarti nggak sih? Nah, Tuhan bilang apa? Karena apa yang dikerjakan Yusuf berhasil, maka Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan. Karena Bapak Ibu kerjanya beres hari ini di perusahaannya, di kantornya. Karena Bapak Ibu ngurus rumah tangga dengan baik dan benar. Ketika Bapak Ibu anak-anak sekolah dengan baik dan benar, nilai bagus. Orang lain melihat ada Tuhan di keluargamu hari ini. Setuju ya? Ketika Tuhan ada bersama kita Bapak Ibu, Alkitab ayat 4. Maka Yusuf ngapain? Kasih Tuhannya. Mendapatkan kasih Tuhannya. Maka maskulah hati Potifar melihat Yusuf. Siapa yang menggerakkan hati Potifar? Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Jangan pernah paksa mengubah hati seseorang, saudara. Pak, tapi hatinya keras banget Pak, kayak beton Pak. Terus bagaimana mengubahnya Pak? Simpel. Doa, biar Tuhan jamah orang itu. Amin. Nggak usah konfrontir Bapak Ibu, capek. Saya ulangi lagi. Lalu teman saya yang non Kristen tadi marah-marah saudara. Apa bagian saya? Doa. Kenapa? Karena dia belum mengenal kasih karunia itu. Yang kedua, apakah harus marah ketika ada musuh datang ke depan engkau? Lukas pasal 26 Lukas 6 ayat 28 berkata bahwa doakanlah musuhmu. 20 katakan Bapak Ibu kasihlah samamu. Mintalah berkat bagi untuk kamu. Itu dia. Jadi ketika Bapak Ibu tahu bahwa ada orang yang keras hati, gak usah marah-marah, saudara. Saudara tahu jawabannya hari ini, ngapain? Doakan dan berkati mereka hari ini, saudara. Amin. Lalu Potifar tergerak hatinya, kembali dalam Kejadian 39. Maka Yusuf, apa katanya? Ayat keempat, boleh melayani dia. Apa yang saya bilang tadi? Dari rumah kecil, ngurus kambing domba, ngurus pekarangan. Dibuat Tuhan naik hari ini. Kemana? Melayani Potifar. Di mana? Di rumah utama, saudara. Naik gak kelasnya? Naik, saudara.
Seringkali tadi saya bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jengkali cara Tuhan, harusnya nggak begini Pak Pendeta, harusnya nyaman, harus sejahtera, harus berkat Tuhan. Nggak mungkin. Kalau Tuhan buat saya di bawah, buktinya gerakan Revolution Grace, saudara, bilang ini, Ayub itu nggak ada Yesus, makanya hidupnya begitu. Kita dalam Yesus kan begitu. Saya bilang lagi, lu belajar Alkitab benar, jangan main coba ayat. Gambaran itu menggambarkan bagaimana orang harus siap diproses Tuhan. Karena setiap proses Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalau saya kayak orang itu, saudara. Ayub 1 ayat 1 berkata, Ayub saleh, takut akan Tuhan. Saya compare sama dia. Lu saleh nggak? Takut akan Tuhan nggak? Ke gereja persembahan kasih nggak? Perpuluhan. Ayub setiap hari 10 ekor lembu dia betul. Takut akan Tuhan. Jangan-jangan dia pikir anaknya berbuat dosa. Lanjut balik Bapak Ibu pada dalam Titus 9. Lalu Yusuf mulai Potifar, saudara. Alkitab katakan ayat 4, kepada Yusuf dapat diberikannya apa? Kuasa. Dan baik Bapak Ibu, dari orang yang bukan siapa-siapa. Ternyata penyertaan Tuhan itu bukan hanya untuk pendeta. Yes, amin, amin. Oh, kamu enak pendeta. Ya, gimana-mana seperti Tuhan, makan nggak bayar. Lah, saya bilang butuhin makan bayar, saudara. Naik busway nggak bayar. Lah, emang gue bilang free pas surga. Lalu, naik toba nggak bayar, saudara. Artinya saya seperti biasa. Yusuf pun sama, saudara. Bapak, Ibu, dan saya sama-sama makan nasi. Setuju ya? Sama-sama punya hidung nggak? Napasnya pakai oksigen nggak? Pakai udara bebas? Gratis nggak? Gratis. Tangannya 2? Matanya 2? Telinga 2? Nah, sama. Sama kayak Yusuf nggak? Sama. Artinya penyertaan Tuhan bukan spesial, saudara. Dia untuk semua orang hari ini, saudara. Amin, amin, amin. Yang mau percaya akan Tuhan. Amin, amin, Amin. amin. Lalu diberikan kuasa, power, saudara. Ada otoritas diberikan Tuhan. Untuk siapa? Yusuf. Dan apa? Segala miliknya diserahkannya kepada siapa? Yusuf. Kekuasaan Yusuf. Baik. Kenapa tiba-tiba Tuhan ngasih otoritasnya kepada Yusuf? Karena Yusuf udah diproses. Hah? Karena Yusuf udah diproses. Yusuf diproses. Ada lagi? Ada lagi? Untung Yusuf diproses. Begitu ya? Diproses dari apa, saudara? Setiap hati manusia nggak ada yang tahu. Yang tahu tuh, makanya Tuhan proses karakternya dulu, supaya Yusuf nggak tamak, supaya Yusuf nggak licik, begitu ya? Supaya hidup Yusuf nggak curang. Kalau dia curang, Bapak tadi saya bilang di awal, bagi Tuhan gampang kok berkat saudara. Tapi Tuhan fokus kepada karaktermu dulu. Betul. Ketika Tuhan kasih berkat lebih baik, supaya engkau nggak curang, nggak tamak, nggak pelit, betul? Apalagi segala sesuatu yang jahat. Karena Yusuf sudah siap untuk menerima hal yang besar. Itulah kenapa Tuhan naikkan Yusuf ke level lebih tinggi dari saudara. Yang setuju kalian amin. Amin. Bapak Ibu siap diproses Tuhan. Amin. Makanya saya nggak setuju kalau pendeta kami tolak masalah dalam nama Yesus. Coba cek deh di Alkitab, semua tokoh Alkitab punya masalah. Kami tolak perusuh, kami tolak setiap perusuh, oke lah, saya setuju. Ada orang coba bunuh, kami tolak pembunuh. Sekarang saya mau tanya, semua murid Yesus matinya enak gak? Ada yang enak gak? Nggak ada. Betul? Saya percaya, saya lagi ini, saudara. Dari saya mulai masuk semester 1, S1 saya,
Saya sempat konsultasi dengan sahabat saya, adalah Joe Santoni dari GBI Glow, saudara. Coba gini, Om, saya pengen tahu kalau orang bunuh diri itu ataupun dilempar dari 320 ke bawah, ya minimal, dia matinya pas nyentuh aspal atau sebelumnya, Om? Baru dia mikir, saudara. Jawabnya sih, Pak, saudara. Gue nggak tahu, Bim. Gue belum pernah nyoba. Terus Om Yus bilang gini, coba buat bahas skripsimu. Agar nggak kesampaian, saudara. Saya kepingin lagi hari, saudara. Saya mau buat disertasi saya. Kalau saya lanjut S3, saudara. Saya pengen tahu, saya tanya beberapa teman saya, itu matinya kapan ya? Sebelum nyentuh atau sebelum atau sesudahnya? Pernah pikir nggak sih? Bukan bunuh diri ya? Yang dijatuhi, yang dibunuh, saudara. Kalau bunuh diri, saya itu urusan dia lah. Mau benjol, mau kagak, terserah dia. Tapi suruh bunuh diri. Bagi saya adalah orang-orang yang dibunuh. Maaf, kayak kemarin pendeta itu kan? Yang di mana? Oke ya. Palembang kan? Saya yakin Bapak Ibu, saya terlalu yakin bahwa sebelum dia mengalami kesakitan yang lebih hebat lagi, Tuhan sudah cabut dia. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tahu Yohanes diapain? Masukin penggorengan, nggak apa-apa. Dia normal nggak? Normal. Sadrak, Mesak, Abednego. Bayangkan, sebelum masuk dapur api kan? Lah, cara masukin bagaimana? Orang dekatnya udah hangus. Terus orang-orang dorong sihir. Itu bagaimana caranya? Terus mereka nggak hangus loh. Coba Ibu pikirkan, ambil rumah ya. Renungkan. Kok bisa? Karena saya percaya mereka disertai Tuhan. Tapi saudara saya saudara Tuhan. Amin, amin. Ya, saya percaya kalau orang jatuh 20 dan tahun 20 Bapak Ibu sebelum nyentuh, saya percaya orang itu lalu diambil Tuhan. Lanjut ya. Yuk, yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dan baik, Tuhan ngasih otoritas, kepercayaan, gak main-main. Sejak Yusuf diberikan kuasa dalam rumah Potifar dan atas segala milik kepada Yusuf, apa kata Alkitab? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Stop dulu. Bagi bangsa ini terus membawa kami kepadamu, terus sesuatu yang besar pasti terjadi dalam kehidupan negeri kami. terus Hanya namamu Tuhan kita atas seluruh bumi. seperti yang Bapak nyanyikan. Itulah iman kita hari ini. Yes. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan Tuhan, harus jadi berkat untuk orang sekitar kita. Amin, amin. Yes. Amin. Amin, amin. Setuju ya? Terus bagaimana Pak ini kantor Pak? Gampang. Lu kalau kerja yang bener, apa tugas lu? Bapak Ibu, apa tugas kita? Doakan pemimpinmu, doakan perusahaanmu. Minimal kalau perusahaan lu awet-awet aja, nggak payung, nggak punya utang, sejahtera nggak? Sejahtera. Kalau sejahtera, gaji lu nggak telah dibayar. Bener nggak? Betul. Makanya doakan pemimpinmu. Nah, saya suka Bapak Ibu kemarin di postingan semua GBI ya berdoa puasa kan 30 Mei sampai tanggal berapa? 30 Mei, 30 Maret sampai tanggal berapa? 20 April. Iya. Saya posting teman saya di gereja lain. Gereja gua gak ada kayak gitu, Bim. Makanya belajar. Lu posting semua grup, semua politik semua. Kayak gini suruh jemaat lu, bilang gitu. Iya. Bu, Pak, saya nggak anti politik, Pak.